Nah pas itu gue bangun, biasanya kan gue nyetel alarm, tapi sebelum alarm gue bunyi tuh gue bangun, terus gue ngeliat kan, nah gue ngeliat ada senior gue nih di kitchen udah mulai kerja. Dia udah motong-motongin sayuran, terus di atas meja itu udah ada bahan-bahan sayuran tuh yang lagi dia prepare. Yang gue lihat pada waktu dia megang golok babi itu, pisau babi yang gede, sama dia lagi motongin tempe. Cutting boardnya tuh talanannya warna hijau, dan dia pakai seragam kerjaan. Gue sholat, nah terus gue naik tuh ke atas lagi. Gue mau tidur di ruangan gue, jadi gue kunci tuh pintu gue kunci, gue nyalain AC, gue tidur kan di situ. Nah ketika gue, wah nih gue merinding juga nih. Ketika gue tidur itu, gue ngerasa kayak rep-rep. Tapi itu nyatanya itu gue ngeliat ada cewek dudukin gue merinding. Tapi posisinya dia duduknya nyamping ya, nggak di atas gue begini, enggak, tapi dia nyamping gini, tapi dia sambil gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan kali ini di samping gue udah ada narasumber. Dan narasumber gue ini kebetulan abang gue sendiri yang mau cerita pengalaman horornya di tempat kerjaannya waktu di restoran. Dan seperti apa ceritanya nanti biar abang gue aja nih yang jelasin ceritanya sedetail mungkin. Jadi langsung aja nih kita kenalan sama narasumbernya. Halo. Kalau Bandung. Nah nih abang gue nih, dia menceritakan pengalaman horornya nih. Lu gimana nih waktu lu kerja di restoran, lu ngalamin apa aja nih? Wah banyak sih pengalaman yang menurut gue nggak masuk akal ya. Yang paling gue kena banget tuh, gue ngelihat senior gue itu sosoknya ada dua. Sosok senior lu nih? Iya. Di ruangan kitchen? Iya, padahal ternyata itu bukan senior gua. Padahal itu bukan senior lu. Ya udah, tahan lu nih ceritanya. Sebelum gue lanjut ceritanya, gue mau ngingetin buat kalian semua kalau kalian menjadi narasumber di Dimensi Mistik seperti abang gue ini, atau ceritanya mau gue bawain langsung, kalian bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga langsung DM ke Instagram gue. Nanti linknya semua gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epik-epik seperti yang dialami sama abang gue ini. Yaudah gue rasa cukup, nggak usah berlama-lama dan nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja nih kita petik ceritanya. Yaudah langsung lu mulai aja nih ceritanya. Iya, jadi awal-awal itu kan gue dapet tawaran tuh di salah satu catering lah ya, gue di bagian kitchennya. Nah itu gue ambil tuh, jadi dia baru openingan, jadi itu posisinya baru openingan. Bener-bener baru nih berarti? Bener-bener baru, itu bener-bener baru didiriin. Jadi gue masuk tim opening. Nah jadi tuh sebelum operasional normal ada acara pengajian lah, ada acara syukuran ya, syukuran kayak gitu. Nah terus kan itu dipimpin sama ustadz sekitar tempat kerja gue tuh. Nah ustadz itu setelah selesai syukuran gitu, dia ngasih air doa ya kan. Terus dia bilang, ntar nih tolong diciprat-cipratin airnya di tiap pojok-pojok sambil baca salawat gitu. Terus ya udah kan, gue ikutin aja tuh. Kebetulan jadi waktu itu ada 2 orang yang disuruh gue sama temen gue, ada satu. Jadi gue bagian bawah kan, itu 3 lantai.
temen gue bagian atas. Nah gue cepret-cepretin tuh. Nah kelar, singkat cerita, jadi kan nggak langsung opening, jadi abis itu gue duduk-duduk santai-santai tuh ngopi-ngopi sama anak. Nah terus ada nih driver, dia ini emang udah ikut owner GM gue ini, dia driver GM, cuman dia udah lumayan deket juga, tahu dah silsilahnya, karena owner gue ini punya beberapa perusahaan juga kan. Nah dia cerita, dia bilang kebetulan sesama driver juga ya, dia bilang dulu ada driver yang di gedung satu itu, salah satu perusahaan yang satu itu, jadi sama prosesnya kayak gini. Nah terus setelah nyiram-nyiramin itu, besokannya driver yang nyiram-nyiramin di perusahaan yang lain itu badannya tuh kaku. Kakunya tuh kayak kayu aja gitu. Nggak bisa gerak, nggak bisa apa gitu. Kan keluarganya dia panik, dibawa nih ke rumah sakit. Nah hasil rumah sakit semua menyatakan dia nggak apa-apa, nggak ada masalah apapun. Akhirnya dibawa pulang sama keluarganya mutusin buat dibawa pulang ke kampung, diobatin di kampungnya tuh. Terus dibawa ke salah satu ustadz. Nah ternyata dia itu ketempelan. Dari makhluk yang ada di situ. Iya, akhirnya diobatin, sembuh dah tuh, normal lagi. Nah terus driver gue itu kan di tempat gue bilang, "Ntar hati-hati lu mas, ntar kayak gitu." Cuman itu mah dia, di sini mah enggak, kan gue bilang gitu ya. Kalau boleh tahu lu inget nggak tahun berapa tuh lu waktu di restoran itu tuh? 2018. 2018, masih di wilayah Jakarta ya? 19 dia di Jakarta, masih daerah Jakarta. Nah terus udah nih, singkat cerita gue pulang kan, gue biasa aja tuh, habis biasa tuh tempat kerja, akhirnya gue pulang. Nah pulang gue tuh biasa aja, gue ngerasa nggak biasa, dan gue pun gak mikirin apa yang tadi driver gue bilang. Nah pas gue tidur kan, gue besoknya masuk pagi tuh. Nah ketika pagi alarm gue bunyi nih jam 5. Nah gue nggak bisa, gue bangun, gue nggak bisa gerak anjir. Lu nggak bisa gerak nih badan lo? Iya gue nggak bisa gerak, jadi gue mau ke kanan nggak bisa, ke kiri gue nggak bisa. Jadi gue bener-bener kaku lurus. Gue mau megang handphone gue aja tuh nggak bisa. Gue mau ngambil handphone gue nih nggak bisa. Cuman gue berusaha tenang, tapi gue langsung terlintas yang dicerita sama driver gue. Lah masa gue ngalamin hal yang sama gitu, pikir gue. Nah udah tuh abis itu gue berusaha gue baca doa tapi nggak bisa. Akhirnya gue udah mulai panik nih. Wah gue kenapa nih, pikir gue gitu. Terus akhirnya gue teriak tuh manggil nyokap, "Mama." Nah, terus nyokap nyamperin tuh masuk kamar. "Apa lu, gue nggak bisa gerak." Terus akhirnya sama nyokap dibangunin tuh, sama nyokap kan dibangunin. Nah gue duduk, terus sama nyokap dipijet nih ini gue, sambil dia baca-baca tuh, baca ayat kursi, baca salawat. Nah gue mereda tuh, gue langsung kayak gimana ya, kayak yang tadinya otot gue kayaknya kenceng kaku gitu, kayak langsung kendor gitu, langsung normal lagi nih. Iya, ser gitu, kayak ada yang jalan tapi cuman pala gue nih segini, tetap gue nggak bisa nengok gini, gue nggak bisa langsung gini, nggak bisa gue. Jadi kalau nengok kayak orang sakit leher. Iya. Gue gini, badan gue gini. Nah udah kan tuh, gue habis kayak gitu, cuman gue tetap mutusin buat berangkat kerja. Gue naik gojek. Nah pulangnya gue naik gojek lagi. Pas di depan rumah itu ada bang sepupu nih, ada bang Odi kan waktu itu duduk. Tanya, "Lu ngapa?" Gue bilang, "Gak apa-apa," gue bilang, "leher gue tiba-tiba sakit." Dipegang tuh sama dia, bacain. Nah itu udah agak mendingan juga tuh. Abis itu akhirnya besokannya gue udah normal kan, biasanya kalau sakit leher lama gitu ya, lama bisa berminggu-minggu gitu. Nah ini gue enggak, abis itu udah gue normal. Nah udah gue mulai kerja biasa. Emang gue pertama cuma dapet cerita ya sesama temen gitu, si Anu gini, si Anu ngalamin ini, si Anu ngalamin. Cuman emang kan basicnya gue penakut ya. Cuma kadang kalau kepepet ya gue beraniin. Nah ada tuh momen dimana gue masuk pagi, karena gue ngindarin macet ya.
gue males macet, jadi gue tuh jalan dari rumah kadang jam 6, setengah 6, gue masuk tuh jam 8. Nah akhirnya kadang gue nyampe sono kan jam 7 gitu nih, setengah 7. Nah gue mutusin gue tidur dulu, lumayan nih tidur sejam gitu. Gue masuk tuh ke ruang pastry. Jadi kan nih, ini hot kitchen ya, ini pastry jadi dipisah, terus ada sekat kayak kray gitu, kayak tirai gitu. Iya, yang dari plastik. Tirai yang dari plastik gitu. Nah gue tidur di situ. Gue tidur, kan ada meja-meja nih. Nah di meja ini kan ada kolong gini. Nah gue tidur di kolong sini nih. Gue tidur di kolong sini, kepala gue ngadep ke arah dapur. Kepala gue tuh ngadep ke arah dapur, gue ke sono, posisi gue gini, pokoknya gue ke arah sono. Nah pas itu gue bangun, biasanya kan gue nyetel alarm, tapi sebelum alarm gue bunyi tuh gue bangun, terus gue ngeliat kan, nah gue ngeliat ada senior gue nih di kitchen, udah mulai kerja. Dia udah motong-motongin sayuran, terus di atas meja itu udah ada bahan-bahan sayuran tuh yang lagi dia prepare. Yang gue lihat pada waktu dia megang golok babi, itu pisau babi yang gede, sama dia lagi motongin tempe. Cutting boardnya tuh talenannya warna hijau, dan dia pakai seragam kerjaan. Cuman dia ngerjain nunduk ini. Nah biasanya gue kan emang kalau dia udah mulai kerja gitu, terus gue masih di situ, gue kadang suka teriak tuh, woi ngapain lu tuh, masih gini hari juga gitu. Nah pada hari itu gue nggak teriak, Lu diem aja dia ngeliatinnya. iya gue ngeliat, dan dia pun nggak ngeliat ke gue, tapi gue ngeliat dengan jelas dia itu di dapur. Nah akhirnya habis gitu, nah gue mau bangun kan, gue bangun gini, jadi ketika posisi gue bangun gini itu tuh kalingan tembok. Iya. Ya kan, kalingan tembok. Nah pas kalingan tembok ini, pas gue bangun diri, gue mau ke sana, gue mau samperin kan nggak ada orang anjir. Gila, pas lu samperin udah sepi tuh. Nggak ada, emang nggak ada orang sama sekali. Dan sayuran yang di atas meja tadi gue lihat, terus ada talenan, cutting board gitu kan, ada pisau, dia lagi motongin tempe, itu nggak ada. Sayuran masih di dalam plastiknya. Gue mikir, gila. Nah terus gue panik ya, cuman gue mikir anjir ini kan pagi, pikir gue gitu kan. Pagi-pagi parah. Nah gue nengok nih pas gue mau keluar pintu kitchen, nah gue ngeliat senior gue ada di depan jendela. Dia lagi asli lu nih. Iya, dia lagi ngeliatin apa namanya, ada steward gue tuh lagi nyuci motornya, tukang cuci piring gue lagi nyuci motornya. Nah terus gue tanya kan, Pak udah masuk kitchen? Belum, gue aja baru nyampe, lagi ngeliatin dia tuh nyuci motor, kata dia. Nah terus bilang, emang apa? Lah gue ngeliat lu barusan di kitchen. Wah dia langsung wah kita ngopi gitu. Di depannya jangan masuk dapur dulu. Nah gue panik ya, gue ikut aja deh tuh. Gue pikir wah gila, tapi gue mikir untung dah gue masih ngeliat yang serupa gitu. Iya. Ya serupa yang nyerupain. Nah terus ada lagi nih, jadi gue ada event ya, jadi sampai tengah malam, jadi tuh cucian piringnya nggak kelar kan. Terus steward gue bilang ke gue, bang kalau diterusin besok aja gimana, ini udah malam. Itu udah jam 9-10 lah, gue masuk dari pagi. Terus gue bilang, oh ya udah kalau lu capek besok aja lu kerjain, bang gitu. Yang penting sekarang lu kerjain sebisa lu aja dulu, kalau emang sekiranya lu udah nggak kuat gitu, besok lanjutin besok aja. Nah habis itu besoknya pagi nih gue datang, ya kan, pagi gue datang, gue langsung naik nih ke atas, ke lantai 2. Gue lihat piring belum ada, masih kayak kemarin gitu, masih banyak loh. Gue naik ke lantai 2. Nah jadi kan di lantai 2 ada beberapa ruangan lagi tuh, ada ruangan GM gua, ruangan head chef gua, ada gudang segala macam. Nah lantai 3 itu mes buat orang-orang yang rumahnya jauh-jauh bisa tidur di atas.
Nah driver gue salah satunya sama steward gue tuh, dia kan adik kakak. Nah terus turun nih dia dari atas. Dia bilang, udah nyampe mas? Iya mas, gue bilang gitu kan. Terus gue duduk. Terus dia ngomong gini, gue denger ada aktivitas nyuci piring udah tuh. Itu jam 7 pagi. Udah ada aktivitas nyuci piring. Karena emang niatnya gue ke atas pengen tidur. Cuma ketemu dia gue jadi ngobrol. Ada aktivitas orang, pokoknya aktivitas orang nyuci piring dah. Keran bunyi, segala macem. Ada suara piring, gelas, perabotan yang lain gitu. Nah, terus dia nanya, siapa yang udah nyuci mas? Kata dia gitu. Wah saya nggak tahu dah. Gue bilang gitu kan. Terus coba saya liatin dulu, dia turun. Padahal nih sebenarnya dari lantai 2 ke lantai 1 itu kayak ada balkon yang kalau kita ngelongok begini tuh pas posisinya Kelihatan tempat steward orang cuci piring. Nah pada hari itu gue berdua nggak ngelihat ke situ. Lu nggak ngeh langsung nih buat ngeliat gitu ya? Dia turun ke bawah, ya kan drivernya. Nah gue tetap duduk di situ kan, dan gue pun nggak ngelongok lagi ke situ. Itu masih ada aktivitasnya. Nyampe pas dia udah turun ke bawah, terus hilang tuh bunyinya, nggak ada bunyi. Terus dia naik, duduk naik tangga. Nah mas, nggak ada yang nyuci. Wah, nggak ada yang nyuci. Iya, adanya masih di atas, dia bilang. Di bawah steward yang lain belum ada yang datang kan. Wah, gue tadinya niatnya mau tidur, gue nggak jadi. Gue turunnya udah ke bawah bareng lagi, turun lagi sama dia kan. Gue ngerokok di depan. Jelas lu berdua dengar sendiri nih berdua. Jelas, itu kan langsung dia bahas tuh. Gue nggak terlalu bahas. Cuman si driver gue itu, gue tadi gini gitu. Wah masih tanya aja tuh Mas Arman kalau gue percaya. Iya emang benar, berdua denger. Nah udah tuh. Akhirnya gue ada pengalaman lagi ketika gue lagi break siang. Break siang tuh gue masuk pagi, jadi jam makan siang gue break kan. Gue sholat, nah terus gue naik tuh ke atas lagi. Gue mau tidur di ruangan gue. Jadi gue kunci tuh pintu gue kunci, gue nyalain AC, gue tidur kan di situ. Nah ketika gue, wah nih gue merinding juga nih. Ketika gue tidur itu, gue ngerasa kayak rep-rep. Gue ngerasa kayak rep-rep, tapi itu nyata. Nyatanya itu, gue ngelihat ada cewek dudukin gue. Gue merinding. Tapi posisinya dia duduknya nyamping ya. Nggak di atas gue begini, enggak. Tapi dia nyamping gini. Tapi dia sambil gini-gini. Itu di ruangan kitchen juga tuh sama tuh? Bukan, di lantai 2 itu. Oh iya. Itu di lantai 2. Nah, udah tuh. Gue pikir apa? Gue bacain gue bisa ya. Gue baca doa. Terus gue genta, karena gue biasa tuh kalau ngadepin rep itu gue pasti gitu, Allahu Akbar gitu. Ntar hilang tuh. Nah kan katanya ada yang bilangnya kalau rep itu lu pindah posisi. Iya. Gue pindah nih posisi. Gue pindah posisi karena gue masih ngantuk, gue tidur lagi. Kayak gitu lagi. Dengan posisi dia yang sama nyampingin gue, terus dia gini. Gila. Terus udah kan tuh, aduh, gue bilang, akhirnya gue bisa lepas lagi, gue nggak tidur lagi dah. Akhirnya gue turun ke bawah, gue turun naik ke bawah. Nah mungkin karena muka gue panik apa gimana ya, orang-orang, ngapa lu panik banget? Gue bilang enggak apa-apa gitu. Nah itu sama ada momen ketika juga gue lagi di kitchen sendiri. Gue di kitchen nih sendiri, terus tiba-tiba ada yang manggil gue. Oh iya. Ada yang manggil dari posisi wastafel ya. Pertama gini, man. Nah gue refleks nengok kan. Pas gue nengok, gak ada orang. Dan yang gak masuk di logika gue tuh keran tuh langsung nyala.
Gue bingung kan tuh ya, kok nyala ya, pikir gue apa bocor tapi kayak dibuka gitu. Nah yang ajaibnya lagi, gue itu ngelihat keran itu mati dan gue ngelihat putaran kerannya. Gue merinding. Lu ngeliat langsung kayak keran lagi diputer gitu? Iya. Terus mati. Wah, gue langsung cabut aja. Nah terus ada lagi gue ketika lagi berdua sama senior gue lagi nih di ruangan pastry yang tadi. Jadi kan tempat kerja gue itu kayak di lingkungan komplek ya. Jadi adep-adepan nih sama rumah orang kan di depan. Adep-adepan sama orang komplek depan gue tuh. Nah gue duduk nih, gue sama senior gue duduk di atas meja. Jadi senior gue di sono, gue di sini. Nah di belakang gue ini jendela nih, tapi nggak pakai gorden, jadi plong aja gitu, polos ya, kelihatan kaca gitu. Nah di depan sininya itu tingkat nih, rumah tingkat. Nah terus ketika gue lagi ngobrol, terus nih senior gue bilang, man, tante depan pakai baju tidur gitu, biasa laki. Tante depan pakai baju tidur. Siang itu habis zuhur juga, itu posisinya habis zuhur. Nah gue biasa nengok, cuma gue nggak penasaran gitu. Gue cuma nengok sebentar. Emang gue lihat nih ada cewek jalan gini pakai baju tidur di rumah sebelah. Iya, di depan tuh, di tingkat depan. Nah cuman gue biasa aja, gue balik lagi badan gue kesini. Tiba-tiba nih senior gue langsung lompat dari mejanya. Astagfirullah, lari gitu. Gue lari ikut kan, ada apaan? Terus dia bilang, gak ada mukanya. Gila, mukanya rata. Iya, gue langsung gue penasaran kan. Gue lihat dari jendela depan tuh, bukan jendela yang tadi pastry. Gue lihat nggak ada orang, nggak ada. Terus udah sini aja bang, gila ya, siang-siang kata senior gue tuh. Wah gila, gue pikir kacau. Kejadian siang terus ya? Iya, kebanyakan tuh siang jadinya. Gila. Nah makanya gue pikir, gue cuman mikir kok bisa ya kayak gini, padahal udah dikajiin gitu ya. Dan gue nggak tahu asal usulnya dulu gimana ceritanya, gue nggak tahu. Cuman dapat selentingan gitu, katanya bekas ada orang gantung diri di restoran tempat lo kerja ini. Gue itu cuman selentingan doang ya. Cuman gue nggak tahu bener real faktanya atau enggaknya, gue nggak tahu karena gue nggak nanya sedetail mungkin gitu. Cuman dari mulut ke mulut doang. Nah udah tuh, akhirnya kan mulai karena sering akhirnya gue orang nih kalau lagi break kadang mulai ada tuh cerita bermunculan. Si A cerita begini, si B cerita begini gitu. Sampai ada temen gue tuh yang menurut gue agak lumayan ekstrim juga ya. Jadi dia tuh kebetulan lagi ada event buat besok pagi-pagi buat breakfast. Nah jadinya tuh dia mikir dia lembur nih malam gitu kan, biar besok pagi nggak kebut-kebutan gitu. Nah dia tuh dari gudang dia ngeluarin tepung terigu. Jadi dia lagi mau bikin apa waktu itu, ayam geprek apa-apalah dia mau bikin. Nah jadi tuh pas dia lagi bawa tepungnya ditaruh di sini, terus di meja kan. Nah terus dia bikin adonan nih di sini. Ketika dia mau nambah tepung, nggak ada karung tepungnya tuh nggak ada. Hilang yang tadi dibuat dari gudang. Iya. Dia nyari, dia pikir kan anak-anak lain ngerjain gitu. Dia nyari di balik ada lagi di gudang. Tapi udah posisi kebuka ya. Tadi kan dia bawa nggak kebuka. Iya.
Nah dia balik situ ya udah kebuka posisinya. Nah sama dia dibawa lagi kan, dibawa lagi. Itu kejadian itu keulang lagi tuh, nggak ada lagi tuh. Sampai kedua kali hilang lagi. Sampai kedua kali. Akhirnya dia masih, ini anak-anak paling nggak ada yang ngerjain gitu ya. Dibawa lagi sama dia. Pas ketiga kalinya dia emang orang yang berani menurutku. Dia marah-marah tuh di situ. Gue di sini kerja ya, tadi gitu. Lu jangan ngerjain gue gini, gue nggak ganggu lu apa gini pokoknya gitu. Dia ngomel-ngomel gitu. Kan kalau kita normalnya mah cabut ya, dia enggak, tetap kerja. Nah, akhirnya udah tuh nggak hilang lagi. Kayak gitu. Terus ada manajer operasional gue nih. Dia di situ kebetulan dia lembur, dia di atas tuh, akhirnya dia tidur di atas, dia nggak balik. Dia tidur di atas. Nah, dia bilang dia iseng gitu 1:30 mau bikin kopi lah. Dia turun ke bawah. Nih, dia turun ke bawah. Dia habis ngopi di depan, pas dia mau masuk lagi, mau naik kan jadi pintu masuk. Terus kalau mau naik tangga tuh di depan situ tuh pas banget pintu dapur. Emang pintu dapur udah ketutup. Cuma emang ada jendela, ada kaca gitu. Kaca bening, jadi kita bisa ngeliat-liatan gitu. Nah, dia dari jalan dia ngeliat tuh, anjir. Dia ngeliat orang nih, ada orang di dalam kitchen. Ini geblek. Nah, dia pikir anak-anak yang lain gitu ya. Dia jalan, jadi semakin dia jalan ke sini, nah yang di dalam kitchen juga semakin ke sini. Jadi saling maju. Iya. Nah, dia masih positif nih. Iya. Pikir orang kali ya, anak-anak gitu ya. Pas makin deket, dia begini. Lagi mainin lampu. Wanita nih gini. Main rambut. Terus dia langsung belok aja ke atas. Gila, horor parah. Langsung manajer gue langsung naik lagi ke atas. Nah, udah tuh emang rame tuh pokoknya cerita-cerita gitu kayak gitu. Sampai ada lagi satu lagi steward gue, menurut gue nih wah kacau juga sih nih ya gue. Jadi dia tidur, dia tuh kayak rep-rep gitu ya. Cuman dia yang nindin dia bilang tinggi, gede, itu hitam, bulu. Ya tahu dah pokoknya dah itu ya. Kan Om Wowo. Nah terus akhirnya udah gitu dia berusaha lawan nih. Nah ketika dia lawan, dia tuh bilang antara sadar nggak sadar dia itu diseret gitu, sampai akhirnya dia sadar gitu ya. Itu dia udah di pinggir tangga dari kamarnya nih. Iya, udah di pinggir tangga tuh, dari tempat dia tidur. Lumayan lah dari tangga, dari jarak dari dia tidur ke tangga. Gila, ada ekstrim 5 meteran mah gitu. Wah dia pikir, itu kan udah agak bahaya juga ya. Kalau dia nyampe tarik banget gitu sampai ke bawah tuh bahaya juga. Iya kayak gitu. Yang gue inget sih itu aja ya yang gue inget gitu. Yang lain-lainnya banyak sebenarnya si A cerita nih, cuman yang menurut gue bener-bener horor banget yang gitu. Epic banget yang ya, ceritain ini. Iya, yang gue ceritain tuh yang ini. Kalau yang lain kayak suara, itu suara menurut gue biasalah, itu kayak misalnya ada suara napas, suara batuk gitu. Cuman gue nganggep biasa aja. Sama ada satu lagi. Jadi gue tadi kelewat. Jadi tuh ada senior gue juga, gue lagi lembur juga tuh jam 11 malaman dah. Gue rame-rame emang. Gue rame-rame. Nah, jadi kan ada area bacer tuh buat motong-motong di sebelah sono. Senior gue lagi motong-motong ayam tuh sama ikan kan di sebelah sono. Nah, gue nggak di mana-mana, gue di kitchen. Gue lagi prepare sayuran. Nah, terus malam-malam dia teriak nih senior gue. Mana lu? Jadi gitu kan. Iya. Nah, gue nongol kan. Apa? Dia langsung lari. Tinggal poin lu dah tadi.
kok. Cuman gue bilang kenapa dia cuman ngelihat sekilas, tapi bagian kaki tuh, bagian kaki lagi naik ke atas. Disangkanya Disangka lu. gua itu. Ayo udah, terus gua kan ngerokok itu di depan kagak berani balik lagi. Berarti itu lu sama teman-teman lu yang lain kalau ditampakin itu kebanyakan siang-siang nih, pagi nih yang lu alamin aja kan pagi kan? Iya, itu yang menurutnya kebanyakan emang malah tuh pagi sama siang gitu. Ketika lu pada beraktivitas nih. Iya, ketika beraktivitas. Tapi kalau malam jarang ya, orang-orang yang tidur di situ pun juga jarang. Malah kayak misalkan ada 1-2 orang tuh yang ketika lagi libur lebaran misalkan gitu. Nah dia nggak pulang nih, dia nggak pulang kampung, dia tetap di situ jagain tuh. Dia sendiri jagain diri sendiri. Dia tidur sampai gue tanya, gila juga. Lu berani banget ini. Ya, emang ada apaan? Gak ada apa-apaan gitu. Tapi dia cerita nggak kalau dia ngalamin hal-hal horor? Dia enggak. Dia emang di bocah itu emang bilang, gue selama di sini biasa-biasa aja. Ada 2 orang tuh yang nggak pernah ngalamin kejadian horor. Iya, yang dia bilang kagak, gue biasa aja. Gak pernah, walaupun dia sendiri malam dia tidur, dia turun ke bawah, kalau dia naik lagi ke atas, dia bilang gak pernah. Tapi padahal kesaksian horornya lu ngalamin, teman-teman lu yang lain juga pernah ngalamin kan pasti. Ngalamin, iya. Jadi cuma 2 orang itu doang tuh. 2 orang itu doang, yang lain hampir semuanya ngalamin. Gila juga, berani banget. Dan lu itu restoran pas lu opening itu udah berbentuk jadi atau gimana? Jadi ini tuh kayak catering itu ya, sebenarnya perusahaan catering. Tempat produksi doang. Iya, semuanya catering itu tempat produksi. Jadi dia tuh kayak rumah gitu, bukan restoran kagak, cuman kayak rumah aja. Tapi di dalam komplek. Jadi rumah tuh yang dijadiin buat catering gitu. Oh, tapi besar nih rumahnya nih. 3 lantai. Iya, tapi rumah kosong tadinya nih, kosong. Nggak ditempatin atau gimana? Tadinya ditempatin, cuma abis itu tadinya tuh ditempatin, tapi pindah nih. Cuman direnov buat disetting buat jadi produksi catering gitu. Nah, yang epic banget nih menurut gue yang pas tadi lu pagi-pagi lu tidur kan, lu ngelihat head kitchen lu nih. Senior lu, iya. Nah, itu dia bener-bener lu lihat lagi motong. Gua ngelihat persis dia motongnya, cuma emang fokus motong aja. Karena gua tahu pisau yang dia pakai, gua tahu warna talenan cutting board yang dia pakai. Jadi posisinya lu ngeliatnya dari samping, ada samping apa gimana nih? Gua ngeliat full gitu. Iya. Tapi nunduk gitu. Dia nunduk. Dan lu ngeliat tampaknya nyelupain. Emang gue yakin itu dia awalnya, makanya gue yakin dia, makanya ketika habis itu gue kaget, wah bukan dia itu. Gila. Sama satu ada yang lewat tadi gue lupa, jadi yang pas gue rep yang di atas yang ditindih itu. Iya itu. Nah, gue kan pulang nih ke rumah. Gue pulang ke rumah. Jadi tuh pas gue pulang, kan gue pulang sore ya. Jadi nyampe rumah tuh hampir maghrib. Nah gue tidur tuh di kasur yang tengah tuh. Ya gue tidur di kasur yang tengah, bukan di kamar, gue tidur di kasur yang tengah. Gue belum ganti baju, gue tidur aja di situ, gue rebah-rebahan ya, terus gue ketiduran. Wah gila, gue rep-repan lagi dengan hampir sama kayak yang di kantor itu, ini gawean gua. Iya. Sama dia duduknya, gue merinding anjir. Dia duduknya nyamping, sama dengan kayak gitu. Makhluknya sama. Yang lu lihat di tempat gawean lu itu. Iya. Gila. Gue jadi terus gue bangun, astagfirullahaladzim. Gue panik tuh, maghrib. Udah akhirnya gue ambil bersih-bersih, ngambil wudhu, gue sholat. Gue pikir, wah gila dia sampai ngikut, pikir gue gitu. Iya. Lu lihat jelas banget nih penampakannya sama banget nih. Sama, persis. Dia ngeliat begini nggak kalau tahu? Enggak. Ajut-ajutannya gitu. Enggak. Jadi pokoknya gue kan posisi gue tidur tentang gini nih. Iya. Ke sono.
Nah dia duduk di sini, pantatnya di sini, dia ngadep ke sono, terus dengan nunduk ini dia gini. Tuh rambutnya aur-auran tuh. Gila epic. Itu tuh epic tuh yang tadi pengen gue tanyain itu. Lu sampai didudukin dia, wah gila banget sih. Dan lu berapa lama nih waktu kerja di situ, inget nggak lo? Dari 2018 sampai 2 tahunan dah, sampai pas pandemi itu. Oh iya, pas pandemi kemarin lo akhirnya pernah dikeluarin tuh ya. Oke dah, sekian nih, berarti udah habis ini selesai ya? Iya. Oke, berarti sekian nih kisah yang dialamin sama abang gua, kejadian-kejadian horor waktu di tempat kerjanya di ya host catering lah bisa dibilang ya, tempat produksi catering. Dan sebelum gue akhiri videonya, buat kalian yang mau jadi narasumber di Dimensi Mistik seperti abang gue ini, atau ceritanya mau gue bawain langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email, bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti linknya semua bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic nih, seperti yang dialami sama abang gue ini. Dan gue rasa cukup, gue harus Dimensi Mistik dan abang gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.